kembali lagi di channel YouTube MPK OSIS Berkarya. Dan kita sedang berada di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan yang paling istimewanya hari ini kita berkolaborasi dengan KP2KP Tanjung Batu. Nah, sebelumnya kita yel-yel dulu ya teman-teman. Pajak Bertutur 2021, satu hari menang, selamanya bangga. Siap. Nah, sekarang saya bersama dengan Kepala KP2KP Tanjung Batu dan pegawai pajak. Boleh Pak perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hidayat Al-Ahsan. Posisi saya sekarang sebagai Kepala KP2KP Tanjung Batu, yang kantornya ada di pintu belakang pelabuhan ya. Iya, belakang pelabuhan ya Pak. Kenalkan. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Siti Fatimah. Saya pelaksana KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Baik. Nah, jadi sekarang apabila berkenan boleh ya Pak dan Bu, saya bertanya-tanya tentang pajak, tentang KP2KP, seperti itu. Terbuka, silakan. Yang pertama nih, pajak bertutur kan pajak bertutur kali ini program kita kan ke sekolah-sekolah ya Pak. Berarti ada maksud di dunia pendidikan. Nah, lantas apa sih program pajak terhadap pendidikan gitu? Siti, apa saya? Oh, silakan Bapak. Ya, program pajak ya di dunia pendidikan sebenarnya sudah lama digaungkan. Ini sebenarnya berdasarkan hasil riset bahwa ketika pajak dikenalkan kepada teman-teman siswa sekolah, nanti efeknya ke depan jangka panjang negara tersebut tingkat kesadaran pajak akan semakin tinggi, dan tentunya pendapatan pajaknya juga akan meningkat dan tercapai. Nah, ingin membangun negara ya Pak. Betul, tujuan utamanya adalah memberikan kesadaran kepada generasi muda. Dan teman-teman remaja atau sekolah ini kan generasi penerus yang kedepannya akan menjadi pemimpin bangsa ya. Jadi harus kita tanamkan menuju Indonesia emas ya Pak. Betul, 2045. Ya. Terus dari kakaknya apa ada tambahan Kak? Oh, kalau menurutku ya teman-teman sekalian kan udah masuk generasi Z kan ya. Itu generasi Z ya Pak. Udah golden luar biasa nih di Republik ini. Jadi teman-teman udah open minded. Jadi nggak ada yang namanya untuk bela negara sendiri, bukan sekarang pakai senjata, tapi dengan sadar pajak gitu kan. Jadi betul. Direktorat Jenderal Pajak mewadahi kegiatan ini ya Pak ya, yaitu dengan cara pajak bertutur sendiri seperti itu. Baik. Berarti di sini ada maksud agar memiliki efek ke depan ya teman-teman. Betul. Soalnya kita kan juga butuh pendapatan. Soalnya pendapatan APBN itu lebih besar dari pajak kan Pak. Betul. Nah, jadi bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran pajak seseorang dan masyarakat Indonesia agar lebih taat kepada pajak. Nah, selanjutnya nih, bisa tidak ya Pak dan Bu kita untuk berkarir di dunia perpajakan? Nah, itu apakah ada cerita karirnya atau jalan karirnya gitu yang boleh dibagikan ke teman-teman berkarya? Sangat lumayan, bukan sangat ya, luas sekali sebenarnya berkarir di dunia perpajakan. Cuman memang harus ada sekurang-kurangnya tiga lah ya, di instansi pemerintah seperti kami di Direktorat Jenderal Pajak, terus di dunia swasta itu. Di dunia swasta karena ada kewajiban perusahaan-perusahaan juga harus membayar pajak, makanya dia selalu ada bagian perpajakan. Pasti ada. Itu biasanya di bawah bagian keuangan ya, akuntansi, keuangan, dan perpajakan biasanya di satu. Jadi di situ ada dua. Yang ketiga dari sisi konsultan pajak. Jadi ketika orang dunia usaha sudah begitu sibuk dengan kegiatannya, mereka kadang tidak sempat untuk mengurus sendiri surat administrasi. Nah, itu peluang buat konsultan pajak untuk memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha ini, karyawan juga, untuk melakukan pelaksanaan kewajibannya. Jadi ada minimal tiga itu, dan yang paling sekarang lagi mulai ngetren adalah tax lawyer. Oh, kalau boleh tahu itu apa ya Pak? Jadi tax lawyer ini levelnya di atasnya konsultan pajak. Jadi dia
pengetahuan hukum dasarnya adalah hukum ya, hukum perpajakan dan hukum mungkin administrasi negara ya. Saya kurang begitu paham, tapi intinya karena banyak juga kasus perpajakan yang sampai ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, makanya di situ tax lawyer itu diperlukan juga. Nah, jadi dia lisensinya di dunia hukum ada konsultan hukum biasa, tapi juga ada yang spesialis ke perpajakan. Jadi nanti dia beracara di Badan Peradilan Pajak dan di Mahkamah Agung, bahkan sampai ke yang kasasi itu Mahkamah Agung ya? Oh iya, kasasi itu di Mahkamah Agung. Ya. Selanjutnya dari Kak Siti apa ada tambahan Kak? Nah, kalau untuk kami sendiri, mungkin tambahan untuk kita ya Pak ya. Ya. Dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, kalau kita biasanya dari sekolah kedinasan Pak, karirnya kan Pak, yang pertama. Yang kedua mungkin dari umum ya Pak ya. Ada. Kalau untuk ke sekolah kedinasan, kita biasanya dari Politeknik Keuangan Negara ya Pak, STAN, Politeknik Sekolah Tinggi Keuangan Negara STAN. Yang kedua biasanya dibuka umum ya Pak, biasa CPNS itu untuk di bawah Kementerian Keuangan. Nah, nanti kita mau melalui BKN biasanya Pak, kalau umum ya Pak, Badan Kepegawaian Negara, seperti itu sih. Baik, boleh dong Kak diceritain apa aja sih manfaat dari Kakak berkarir di dunia perpajakan dan apa yang Kakak dapatin sebelum dan sesudah saat berkarir? Oke, baik. Sebelumnya kalau untuk saya sendiri tidak pernah terpikir bahwasannya berada di jenjang karir sebagai pegawai pajak, tidak pernah sama sekali. Kalau dulu anak kecil pasti maunya jadi apa? Dokter. Kan sekarang pasti dokter kan ya. Tapi mengikuti perkembangan zaman gitu kan ya. Ternyata karir itu bukan hanya sebatas jadi dokter, tapi ketika menjadi pegawai pajak saya udah memberikan udah menjadi dokter untuk negara ini. Karena kan kita sakit nih Pak ya, perekonomian. Kita disembuhkan oleh pendapatan negara. Nah, otomatis secara tidak langsung nih kita udah menyembuhkan perekonomian negara dengan cara memberikan edukasi kepada teman-teman, menjadikan konsultasi terkait perpajakan. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi sebelumnya saya nggak tahu, jadi tahu seperti ini loh wadahnya. Baik. Selanjutnya kalau dari sudut pandang Pak Dayat, nah apa sih benefit kita berkarir di dunia perpajakan? Benefit ya. Kalau dunia perpajakan ini karena pertama lapangan usahanya sangat luas. Iya. Karena semua orang kan berusaha dalam artian bisnis. Jadi ada yang mendirikan perusahaan, ada yang orang pribadi juga banyak. Dan mereka tadi pengetahuan sama waktu ya biasanya. Mereka yang agak sedikit mungkin kurang akan lebih konsen pada bisnisnya. Jadi kadang itu membuka peluang kepada kita sektor swasta untuk tadi menjadi konsultan, terutama ya konsultan perpajakan ini sekarang dan ke depan saya rasa akan semakin banyak perannya ya. Karena kita kan berharap ekonomi selalu tumbuh tinggi ya. Kalau ekonomi tumbuh tinggi berarti dunia usaha makin banyak, bisnis juga berkembang. Tentunya harapannya peluang di bidang konsultasi perpajakan nggak cuma konsultasi sebenarnya, ada juga lembaga-lembaga khusus perpajakan. Banyak juga dari yang sekedar kursus level misalkan cuma pengetahuan sampai ke brevet. Kalau kami istilahnya kalau teman-teman mau jadi konsultan itu harus ada lulus brevet A, brevet B, brevet C. Brevet A itu untuk pengetahuan perpajakan orang pribadi, brevet B untuk pengetahuan pajak badan, dan brevet C itu untuk yang internasional. Dan itu sangat terbuka lebar ya. Iya, masih menurut kami itu sangat Jika terbuka boleh lebar. tahu peran konsultan pajak itu apa ya Pak? Konsultan pajak sebenarnya tadi membantu dari sisi wajib pajak. Iya. Kedua memberikan pengertian juga dari sisi jadi kayak semacam penghubung ya dengan orang pajak. Kadang penafsiran terhadap suatu peraturan itu menyampaikannya ke wajib pajak juga kan ada perbedaan persepsi. Nah, di situlah konsultan pajak di tengah-tengah, dia menghubungkan kami Jadi sebagai biar pajak. tahu bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana. Betul juga. Misalkan di tahun ini ada yang memiliki penghasilan lebih, namun di tahun depannya yang bangkrut kan, nah itu berarti konsultasinya di konsultan perpajakan. Betul, konsultan bisa menyampaikan misalkan bisa juga konsultan melalui asosiasinya menyampaikan keluhan-keluhan wajib pajak juga silakan. Iya. Direktorat Jenderal Pajak terbuka untuk
menerima masukan-masukan ya supaya diadaptasi dalam kebijakan-kebijakan perpajakan. Iya, berarti pajak ini tidak bersifat memaksa bagi orang yang kurang gitu ya Pak, bahkan membantu banget. Oh iya, ini yang perlu Ini yang perlu kita banyak yang belum paham Mbak. betul. Jadi pajak ini pada intinya dikenakan kepada yang sudah wajib ya. Iya. Ada levelnya, ada batasannya lah. Nggak semuanya orang dikenakan pajak, meskipun sebenarnya ada gium di anekdot juga gini. Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Karena ternyata di mana-mana katanya dikenain pajak seperti itu. Tapi sebenarnya lebih kepada bahwa memang semua masyarakat terutama yang Indonesia ya itu tadi dimanapun harus dikenakan pajak. Tapi catatan tadi ada level penghasilan terutama. Karena pajak itu sangat penting bagi pembangunan negara, pendidikan dan kesehatan ya Pak. Bahkan jika kita hitung harga dosis vaksin per dosisnya dengan dikalikan jumlah masyarakat di Indonesia itu sangat besar pasti kan Pak. Gede sekali. Iya, jadi Betul. kita membutuhkan banyak dana untuk mendukung pendapatan negara sehingga tidak utang lagi dengan istilah. Nah itu dia yang perlu diluruskan juga. Utang memang seolah-olah dari luar negeri uangnya ya. Tapi kan harus kita bayar juga. Iya Pak. Utang harus kita bayar. Bayarnya pakai apa? Mau nggak mau kan harus dari Pajak. pendapatan dalam negeri dan itu pajak. Jadi meskipun tulisannya utang, tapi tetap aja sebenarnya kita ngelunasin utangnya pakai pajak. Pajak, Nah, iya. iya. Baik, selanjutnya apakah ada peran atau sesuatu yang penting dari pajak ini terhadap remaja Pak? Terkhususnya remaja ini kan sebagai agen pembangunan, agent of change bahasa kerennya Nah, sekarang kan. betul. Mas Siti mungkin? Peran sendiri ya. Iya, Nah, kalau peran sendiri kan kita udah tahu pasti nih. Kalau pelajar ngapain? Belajar kan ya. belajar. Nah, menegakkan nilai-nilai moral pastinya. Yang kedua, belajar dengan bersungguh-sungguh. Lalu menerapkan nilai-nilai moral-moral yang udah ada di Pancasila, undang-undang dengan sebaik mungkin agar menjadi generasi yang berubah di masa datang untuk memiliki kesadaran pajak yang penuh sehingga mendarah daging menjadikan masa depan yang tangguh untuk dapat berkontribusi dan memberikan iuran yang lebih untuk bangsa ini sehingga menumbuhkan masa depan Indonesia lebih cerah gitu kan ya. Nah, betul. itu penting. Karena selama ini kita dari hal yang kelam kita akan pelan-pelan ya Pak mencerahkan seperti itu. Apakah ada event atau kegiatan pajak yang dikhususkan untuk anak sekolah atau anak yang sedang menempuh pendidikan gitu? Event sebenarnya yang paling utama itu menjadi program kami namanya program penyuluhan edukasi ya. Baik. Edukasi perpajakan ada dua yang paling utama yaitu pajak bertutur sama tax go to school. Pajak bertutur dan tax go to school, dan itu sebenarnya ada event-event lain yang ikutannya seperti lomba Kanwil hari ini Kanwil Kepulauan Riau mengadakan lomba Video Iya. pajak Pak. video pajak. Iya. Terus kemarin Jenderal Pajak Kantor Pusat mengadakan lomba IT ya. Iya. IT berupa game. Jadi kalau ada teman-teman punya kemampuan programming bikin game tentang perpajakan, kemarin sudah diadakan, pengumumannya sudah selesai ya. Iya. Sebenarnya banyak manfaat edukasinya ya Pak bagi itu generasi dia. muda. Iya. Jadi perpajakan ini bukan hanya semata-mata menyuruh atau memaksa kita membayar pajak, namun juga memberikan benefit lain dalam bidang lain, tapi namun dalam pendidikan gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau boleh tahu bedanya pajak bertutur dan tax go to school itu apa sih Pak? Pajak bertutur sebenarnya lebih banyak kepada apa ya? Kalau bertutur apa bahasa kita? Berbicara mungkin Berbicara, juga. menceritakan gitu ya, Menjelaskan, menjelaskan. Nah, lebih banyak TikTok gitu kan ya Pak. Dan tapi ini Ada gerakannya komunikasi. gerakannya lebih ke nasional, jadi serempak biar gemanya
lebih Dapat, luas. Pak. Iya, Dan dapat. Iya. ada event-eventnya Iya. memang kita Jadi udah kalau- menjadwalkan ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau pajak tertutup itu skalarannya nasional, semua kantor pajak melakukan kegiatan tersebut kepada sekolah-sekolah baik itu yang ada yang SD, SMP, bahkan SMP. SMA, ada yang bangku kuliah ya. Iya. Yang kalau kanwil Let's go to campus. iya harusnya kepada mahasiswa. Kalau tidak salah di UIB ya Pak. UIB ada. UIB ya? Iya Pak. Izin menambahkan ya Iya. teman-teman. Kalau di kampus sendiri nanti akan ada ke Universitas Karimun Pak Oh iya. informasinya. Kapan tuh? Saya kurang tahu, tapi yang jelas teman-teman di wilayah Kabupaten Karimun tunggu aja nih ada kegiatan Goes to Campus. Nah, di betul nih kegiatan-kegiatan di JP ini sebenarnya tadi eventnya banyak. Banyak Iya. banget. Makanya kalau bisa diusahakan untuk follow IG-nya. Instagram. Iya, IG Dijen Pajak. Dijen Pajak gitu aja ya? iya. Ditjen Pajak RI. Gitu. Oh iya, Dijen Pajak RI ya. Iya. Jangan Kalau lupa udah ya, follow situ, Pajak Tanjung Batu juga ada Instagram, namanya @pajaktandingbatu. Iya. Jangan lupa juga ada @pajak Tanjung Balai Karimun juga. Ya, jangan lupa itu. Karena kita bersinambungan ya betul, Pak ya. Iya. satu instansi. Iya. Ya, satu kantor. Baik, kalau boleh mengupas lebih dalam nih Kak terhadap tema kita yaitu generasi muda sadar pajak. Nah itu artinya apa ya Kak? Secara lebih luas dan lebih terperinci seperti itu Kak. Gitu. Baik. Nah, sebenarnya teman-teman tuh udah melakukan hal-hal yang luar biasa nih, belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi kadang lupa nih. Tadi udah jelaskan kewajiban, hak gitu kan ya. Iya. Nah, haknya udah terpenuhi nih, kewajibannya belum dong. Sebagai warga negara kan harus memberikan iuran terhadap negara ini. Nah, hal yang itu harus kita sadarkan secara informasi secara bertahap. Tidak bisa kita langsung memaksa, tapi informasi secara edukasi ini yang diwadahi oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selalu diberikan oleh masing-masing kantor pajak di seluruh Indonesia, sehingga generasi muda tuh tahu dan paham akan pajak, dan seluruh generasi muda itu sudah paham, sudah mendarah daging, sudah informatif, sehingga dapat berbagikan semua informasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu sih. Baik, apa dari Pak Dayat apa ada tambahan? Ya gerakan sadar pajak ini pertama sadar bahwa teman-teman siswa baik SD, SMP, SMA sudah merasakan manfaat pajak. Sadar Iya. dulu nih, dirasakan dulu. Oh iya, saya sudah menikmati uang pajak. Setelah merasakan manfaatnya, baru sadar. Oh iya ya, kita ada kewajiban perpajakan. Nah, mungkin sekarang belum saatnya kewajiban perpajakan buat adik-adik ya. Mungkin ke depannya, setelah nanti di dunia kerja atau di dunia usaha sudah tahu dari sekarang nanti pas di dunia kerja baru dilaksanakan kewajibannya. Oh iya, dulu saya juga sekolah dibayarin oleh negara pakai uang pajak, berarti saya juga harus bayar pajak. Nah, kesadaran di situ nanti selanjutnya tinggal ke formal, maksudnya ke pelaporan, ke pembayaran. Itu selanjutnya. Jadi kalau untuk yang siswa sekarang yang penting tahu dulu manfaat dan ada kewajiban. Iya, jika dari bidang pendidikan nih Pak, contohnya peran pajak apa sih? Oh, apakah bantuan sosial atau bagaimana? Peran pajak dari dunia pendidikan paling utama adalah di APBN ya. Iya, sangat Pak. Jadi APBN kita itu 20% di undang-undang diwajibkan 20% APBN itu harus untuk pendidikan. Iya, cukup Nah, banyak ya itu Pak, kira berapa triliun itu Pak? hitungannya kalau tahun 2021 kalau nggak salah 550 Wah. triliun. Gede sekali ya. Luar biasa ya Pak. Cuman mungkin nanti ini juga kan pendidikan kan juga banyak banget ya. Iya. Mau dari yang SD, SMP, SMA, dari yang mungkin yang di madrasah, ada yang di madrasah, ada yang di negeri di bawah Diknas gitu ya. Macam-macam. Nah, ini yang mungkin kadang orang perasaan sekolah saya begini-gini aja gitu ya. Padahal sebenarnya kan yang diurusin pendidikan juga banyak sekali. Oh, dana bos dari pendidikan, Iya, dari betul. pajak. Iya. Ya, antara lain lah pasti dari pajak, karena tadi 70% dari pajak kan. Berarti kan kalau 70% aja dari pajak, benar-benar 70% gitu ya. Berarti kan sekitar 350 sekian lah ya triliun. Iya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu Pak, apakah pajak tahun lalu dengan tahun ini sama atau meningkat atau menurun, bagaimana? Penerimaan pajaknya, apalagi kan kita krisis kehidupan di pandemi COVID-19 kan. Kalau APBN meningkat
penerimaan target pajak pasti meningkat. Iya. Nah, diharapkan ekonomi bisnis juga meningkat, realisasi juga meningkat. Jadi Baik. kalau pajak tidak pernah menurun, meskipun dalam kondisi keadaan ekonomi yang agak kurang bagus sekarang akibat COVID, tapi kan kita ada sektor-sektor industri yang maju juga kan, ada industri bisnis yang berkembang cepat. Nah, dari situlah mungkin kita dapat berharap sumbangan pajaknya lebih tinggi. Baik, kita sudah di penghujung video kita. Apakah Pak Dayat dan Kak Siti ada motivasi nih atau pesan untuk generasi muda terhadap pendidikan, terhadap kesadaran untuk membayar pajak? Boleh dimulai dari Kak Siti dulu. Baik. Nah, untuk saya sendiri pesan untuk generasi muda, apalagi generasi milenial yang generasi Z ya Pak disebut. Ya, Z. Jangan main TikTok aja ya. Instagram ya Pak. Kita harus menekankan itu ya Pak ya. Sering-sering belajar. Media sekarang berupa fasilitas handphone ya Pak ya, harus digunakan secara optimal. Cari informasi sebaik-banyaknya. Sekarang zamannya bukan penjajahan melalui senjata ya Pak ya. Sekarang handphone itu bisa diubah jadi apa aja. Jadi teman-teman generasi muda, mencarilah semua ilmu pengetahuan dimanapun berada. Jangan lupa untuk belajar lebih giat, karena negara ini sedang ikhtiar untuk masa depan kalian. Jadi semangat untuk generasi muda. Udah cukup. Iya. Dari Pak Dayat, Pak. Nah, tadi sebutin TikTok, ada YouTube, ada IG, ada apa lagi? Banyak sekali ya. Twitter. Nah, dan ternyata dunia itu digunakan juga oleh baik anak-anak, remaja, dewasa untuk berbisnis. Nah, Iya, benar. kalau like-nya sudah sekali, Pak. banyak, iklan sudah banyak, berarti penghasilan banyak. Nah, tolong juga dibayar pajaknya. Ingat ya teman-teman. Jadi meskipun baru siswa, ada potensi mendapatkan penghasilan tadi dari TikTok, YouTube dan lain-lainnya. Iya. Nah, itu tolong Jangan lupa bayar pajaknya. Baik, apa sudah Pak? Sekian. Terima kasih. Nah, Baik, sobat berkarya, itu tadi pesan dari Kak Siti dan Pak Dayat. Diingat ya, dan kita sebagai generasi muda memiliki peran untuk belajar dengan gapai prestasi. Dan jika kita sudah memiliki penghasilan, kita wajib bayar pajak karena pajak kita untuk kita. Siap. Sekian video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga Pak telah bekerja sama dengan MPK OSIS Berkarya. Semoga dapat memberi manfaat kepada adik-adik dan semua kakak-kakak yang menonton video kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Happy watching. terima kasih. Terima kasih.